Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Repa Maulana. Sekarang kita sudah mencapai bab 7, di mana bab 7 ini memiliki pembahasan yaitu login to Linux. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Jadi, pada pembahasan bab ini, kita akan mempelajari atau membahas materi Power Off versus Power Save, export dan import virtual machine, login to Debian, dan juga yang terakhir yaitu fixing Debian resolution. Jadi di sini kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu power off versus power save. Teman-teman bisa membuka aplikasi VirtualBox ya. Oke, jadi setelah itu teman-teman running dulu virtual mesinnya. Nah, jika sudah berada pada tampilan loginnya, kita login terlebih dahulu menggunakan username yang ada video sebelumnya. Nah, jadi jika teman-teman sudah melakukan konfigurasi ataupun sudah melakukan praktek pada sebuah virtual machine lalu teman-teman ingin shutdown ataupun power off pada virtual machine sendiri, teman-teman bisa klik X di bagian pojok kanan atas sini, kita klik. Lalu di sini virtual machine akan menampilkan notifikasi untuk kita memilih. Di sini ada save the machine state dan juga power off the machine. Nah, apa bedanya? Jadi kalau power off the machine itu kita otomatis shutdown virtual machine yang kita punya. Karena jika save the machine sendiri dia hanya sleep atau dia akan mati servernya, cuman ketika kita running ataupun kita jalankan virtual machine-nya, itu virtual machine kita akan pada tampilan yang sebelumnya kita lakukan save the machine state. Oke, jadi sekarang saya akan mempraktikkan save the machine state terlebih dahulu. Oke, di sini kita cancel terlebih dahulu. Dan di sini kita buat konfigurasi ataupun suatu perintah. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan ls. Oke, jadi di sini terdapat ls atau perintah yang sudah kita buat. Nah, lalu setelah itu kita coba untuk close the virtual machine-nya dengan menggunakan save the machine state. Kita oke saja. Oke, jadi setelah itu virtual machine akan saving virtual machine state. Oke, jika sudah teman-teman bisa mengklik atau merunningnya kembali. Nah, kita tunggu proses powering PM up-nya. Oke, jadi di sini akan menampilkan notification yaitu restoring virtual machine yang artinya mengembalikan keadaan dari virtual machine sendiri. Di sini tertera notifikasinya yaitu 4 menit ya. Kita tunggu saja. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa jika kita menggunakan save the machine state, itu kita akan kembali pada tampilan sebelumnya yang sudah kita lakukan. Oke, jadi sementara jika kita menggunakan power up sendiri, itu virtual machine kita akan sepenuhnya off ataupun shutdown. Di sini kita oke saja. Lalu di sini saya akan mencoba untuk merunning. Oke, kita tunggu proses powering PM up-nya. Oke, jadi di sini perhatikan bahwa ketika kita merunning kembali virtual machine sendiri akan terbooting secara otomatis. Jadi ini seperti ketika kita memulai ataupun membuat virtual machine yang baru. Oke, kita tunggu saja. Perhatikan bahwa tampilannya berbeda dengan opsi save the machine state. Seperti yang kita lihat tadi bahwa ketika kita ataupun jika kita memilih save the machine state, tampilannya akan langsung pada tampilan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Sementara jika kita menggunakan ataupun opsi power off, itu pada virtual machine sendiri akan sepenuhnya off ataupun shutdown. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita memilih opsi power off the machine, itu kita akan otomatis shutdown sepenuhnya dari virtual machine kita. Sementara jika kita menggunakan save the machine ataupun memilih opsi save the machine state, dia hanya sleep ataupun dia akan mati servernya. Cuman ketika kita running kembali virtual machine-nya, kita akan berada pada tampilan sebelumnya ataupun tampilan yang sebelumnya kita sudah lakukan sebelum kita melakukan save the machine state. Oke, jadi power off versus save kita berhasil.
Oke, jadi kita lanjut pada pembahasan materi bab 7 yaitu export dan import virtual machine pada VirtualBox. Jadi pada virtual machine sendiri yaitu software hypervisor kita, VirtualBox ataupun hypervisor lainnya seperti VMware Workstation itu kita dapat melakukan ekspor dan juga import file virtual machine kita. Jadi pada software hypervisor VirtualBox sendiri yang saya gunakan ataupun hypervisor lainnya seperti VMware Workstation itu kita dapat melakukan ekspor dan juga import file virtual machine kita. Contohnya seperti ini. Pada VirtualBox saya terdapat server 1 atau virtual machine yang kita beri nama yaitu server 1. Nah, jadi kita bisa mengekspor file virtual machine ini sehingga nantinya file tersebut akan menjadi file .ova atau file standar virtualization yang dimana nanti file tersebut bisa diimport atau diletakkan pada software hypervisor lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan pada VirtualBox. Jika teman-teman ingat bahwa pada video sebelumnya kita sudah mempraktikkan cara menginstal dari Ubuntu Server. Sekarang kita akan mengekspor dari virtual machine tersebut dengan cara kita klik virtual machine yang ingin kita import dengan cara klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih export to UCI. Saya ulangi, klik Ubuntu, lalu setelah itu kita klik kanan dan setelah itu kita export to UCI. Oke, kita export. Lalu di sini kita untuk format default saja. Untuk alokasi filenya, teman-teman bisa ubah saja agar mudah untuk dicari. Di sini saya alokasikan pada dokumen saja, lalu kita save. Oke, jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa klik next saja untuk mengekspor dari file virtual machine sendiri. Kita next. Setelah itu kita finish. Kita tunggu proses ekspor dari virtual machine-nya. Di sini akan berlangsung lama, jadi saya akan skip saja. Oke, jadi di sini saya proses ekspor sudah selesai. Untuk melihat di mana kita meletakkan file dari virtual machine sendiri ataupun file Ubuntu yang sudah kita ekspor tadi, teman-teman bisa mengklik kanan Ubuntu server ataupun virtual machine yang teman-teman ekspor. Lalu kita pilih export to UCI kembali. Perhatikan bahwa di sini saya mengalokasikan atau menyimpan dari file ubuntu.opa ini pada dokumen. Kita cancel saja. Kita lihat pada file dokumen apakah ada. Perhatikan bahwa virtual machine ataupun Ubuntu server yang sudah kita ekspor tadi berbentuk .opa atau file standard virtualization yang dimana nanti file tersebut bisa diimport ataupun diletakkan pada virtual machine lainnya ataupun hypervisor lainnya. Oke, jadi proses ekspor dari virtual machine sendiri berhasil. Di sini kita akan mencoba untuk mengimport dari virtual machine yang sudah kita ekspor tadi dengan cara kita klik kanan dari ubuntu.opa-nya. Setelah itu kita pilih opsi open with. Di sini untuk open saya sudah terbaca yaitu pada VirtualBox Manager. Kita pilih open with saja. Perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa opsi yaitu VirtualBox Manager dan juga VMware Workstation. Karena pada video kali ini saya akan mencontohkan pada VirtualBox, jadi saya pilih VirtualBox Manager saja. Jika teman-teman ingin mengimport pada virtual machine lainnya seperti VMware Workstation, teman-teman bisa memilih VMware Workstation. Oke, jadi di sini saya pilih VirtualBox Manager saja. Kita klik. Setelah itu kita tunggu. Perhatikan bahwa di sini VirtualBox sendiri akan menampilkan sebuah notifikasi bahwa kita sudah melakukan import ataupun ingin melakukan import pada hypervisor yaitu VirtualBox. Oke, jadi di sini ada beberapa opsi yang dimana opsi tersebut kita bisa ubah, yaitu pada lokasi file. Di sini saya akan menggunakan default saja, yaitu pada VirtualBox PMS. Setelah itu kita bisa menggenerate new MAC address dengan cara di sini kita pilih opsi generate new MAC address for all network adapter saja. Karena mungkin pada video selanjutnya kita akan mempraktikkan cara networking. Oke, kita finish saja. Setelah itu kita tunggu proses import dari virtual machine sendiri. Oke, jadi proses import dari virtual machine yang sudah kita ekspor tadi selesai.
Sini saya akan coba untuk merunning dari virtual machine sendiri. Kita klik start, kita tunggu program VM update. Oke, jadi kita akan melihat apakah seluruh konfigurasinya akan sama pada virtual machine ataupun server yang pertama. Oke, jadi sekarang kita sudah berada pada tampilan login pada virtual machine yaitu Ubuntu server. Di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu menggunakan username yang sudah kita buat. Kita masukkan password. Oke, jadi kita berhasil login. Di sini seperti yang kita harapkan bahwa seluruh konfigurasi dari Ubuntu yang sudah kita import itu sama seperti Ubuntu yang sudah kita ekspor tadi. Oke, jadi proses ekspor dan import dari virtual machine kita berhasil. Jika pada video sebelumnya kita sudah membuat ataupun menginstal dari virtual machine, sekarang kita akan mencoba untuk login pada virtual machine tersebut, yaitu Debian server dan juga Ubuntu server. Yang pertama, kita akan login terlebih dahulu pada Linux, atau lebih tepatnya kita akan login pada Debian yang sudah kita buat pada VirtualBox. Sebelum kita mempraktikkan konfigurasi ataupun perintah-perintah yang terdapat pada Linux, jadi kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Karena jika kita tidak login, maka kita tidak bisa melakukan apapun pada virtual machine. Jadi di sini saya sarankan untuk memilih ataupun merunning terlebih dahulu yaitu Debian yang sudah kita buat. Di sini saya sarankan untuk running terlebih dahulu yaitu Debian, karena pada Debian sendiri terdapat UI ataupun Debian environment. Oke, jadi di sini kita start saja. Oke, jadi di sini tampilan dari Debian GUI sendiri. Teman-teman di sini bisa mengklik enter saja untuk memulai reboot virtual mesinnya. Oke, di sini kita tunggu prosesnya. Oke, jadi di sini kita sudah berada pada tampilan login Debian GUI-nya. Perhatikan bahwa di sini kita menggunakan username yaitu Revan, seperti yang kita ketahui bahwa username Revan merupakan username yang sudah kita buat pada proses instalasi Debian sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bisa mengklik dari username sendiri. Perhatikan bahwa teman-teman harus mengingat kata sandi yang sudah kita buat pada proses instalasi. Teman-teman memasukkan dua password yang berbeda, yaitu password root dan juga password username pada Debian. Karena ini sebagai latihan ataupun pembelajaran, jadi saya mensamakan kedua passwordnya. Tapi kalau misalkan sudah di lapangan, teman-teman memiliki server ataupun penyimpanan berbasis Linux, itu teman-teman harus menggunakan password yang berbeda ataupun password yang rumit, agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi di sini kita masukkan password terlebih dahulu yang sudah kita buat pada proses instalasi Debian sebelumnya. Di sini saya menggunakan kata sandinya yaitu 1, 2, dan 3. Oke, kita enter saja. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari Debian GUI yang sudah kita login. Oke, jadi jika dirasa tampilan seperti ini sangatlah kecil bagi teman-teman yang ingin belajar dari komen-komen dasar Linux, teman-teman bisa mengklik bagian pojok kanan atas ini, yaitu pada audio ini. Kita klik, lalu kita pilih setting. Oke, jadi di sini kita scroll sedikit ke bawah, lalu di sini terdapat tampilan, kita klik tampilan. Setelah itu kita pilih resolusi. Di sini terdapat resolusi yang default ataupun bawaan yaitu 4:3. Ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan saja. Di sini saya akan memilih 16:9 saja, kita klik. Setelah itu kita terapkan. Kita simpan perubahan. Perhatikan bahwa di sini tampilan dari Debian GUI sendiri akan sesuai dengan apa yang kita pilih. Oke, kita close saja. Setelah itu, jika teman-teman ingin melihat apa saja yang ada pada Debian ini, ataupun aplikasi apa saja yang pada Debian ini, teman-teman bisa tekan. Karena di sini saya akan mempraktikkan perintah-perintah dasar pada Linux yaitu Debian GUI, teman-teman bisa men-search yaitu terminal. Setelah itu, teman-teman klik terminal. Oke, jadi jika teman-teman dirasa tampilan seperti ini sangatlah kecil, teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl, Shift, dan juga plus. Kita ulangi, Ctrl, Shift, juga plus. Oke, jadi sekarang kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir yaitu fixing resolution pada Debian yaitu GUI. Oke, jadi
jika teman-teman lihat bahwa pada laptop teman-teman itu tertampil taskbar seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin full screen kan ataupun tampilannya full pada layar laptop teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa mengklik view. Setelah itu teman-teman klik full screen mode, kita klik ataupun dengan shortcutnya yaitu host F. Oke, jadi di sini tampilannya sudah sesuai ataupun sudah full screen. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa tampilan seperti ini sama halnya seperti tampilan pada desktop Windows yaitu full screen mode ya. Oke, jadi di sini sekarang kita bisa melakukan ataupun kita bisa mempraktikkan pembelajaran yang akan kita lakukan setelah bab ini. Oke, jadi jika teman-teman ingin keluar pada tampilan full screen mode ini, teman-teman bisa memilih opsi ataupun tanda garis yang ada di bawah ini. Yang ada pada layar di bawah ini, kita pilih view lagi. Setelah itu kita keluar dari screen mode, kita klik. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah keluar pada tampilan full screen mode-nya. Di sini saya akan kembali pada tampilan full screen-nya lagi, itu dengan klik view lalu screen mode. Oke, jadi fixing resolution pada Debian atau memperbaiki resolusi pada layar Debian kita sudah berhasil. Sekian pada bab ini. Kita akan lanjut pada bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.